Om Swastiastu. Halo anak-anak Bu Guru, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari muatan pelajaran PPKN kelas 6 tema 1 mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebelum membahas materi tersebut melalui video ini, terlebih dahulu kita akan mempelajari makna dan lambang Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekarang anak-anak bisa lihat di sebelah kiri Bu Guru adalah lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak tahu setiap detail dari lambang negara kita memiliki arti dan makna tersendiri? Sebelum Bu Guru menjelaskan mengenai makna dari setiap lambang dari sila-sila Pancasila, Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai makna dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang bisa anak-anak perhatikan pada gambar ini. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Itu menandakan tanggal 17 hari kemerdekaan kita. Kemudian terdapat 8 helai bulu pada ekor. Itu menandakan bulan dari kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Kemudian di bawah perisai atau pada pangkal ekor itu terdapat 19 helai bulu dan 45 helai bulu di leher Garuda Pancasila. Dan dapat anak-anak perhatikan di dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang dari sila-sila Pancasila. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan makna dari lambang Pancasila pada perisai yang ada di dada burung Garuda Pancasila. Kita mulai dari sila pertama. Bintang emas dengan perisai berlatar belakang warna hitam merupakan lambang dari sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bisa diperhatikan, bintang berwarna kuning tersebut bersudut 5. Bintang ini diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang emas memiliki arti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, karena bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah sila kedua Pancasila yang memiliki lambang rantai emas. Dapat anak-anak perhatikan, pada lambang rantai disusun atas gelang-gelang kecil dengan jumlah 17 gelang dan saling menyambung. Hal itu menandakan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya dan saling membantu. Kemudian, gelang yang berbentuk segi empat menggambarkan pria, sementara gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita. Lambang ini mengartikan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain tanpa memandang status, gender, bahkan usia. Selanjutnya, makna dari lambang sila ketiga Pancasila yaitu pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah yang menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia.
Pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang suku, budaya, dan adat istiadat yang beragam. Kemudian, sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh kepala banteng. Banteng merupakan hewan yang suka berkumpul. Banteng dijadikan lambang sila keempat sebagai perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, di mana harus dilakukan secara tegas melalui musyawarah, yaitu dengan cara diskusi atau berkumpul. Yang terakhir, lambang padi dan kapas mencerminkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas adalah simbol pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu yang pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah nilai yang paling utama dalam sila pertama. Kemudian yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan bertoleransi antar pemeluk agama. Yang keempat, tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian, yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kedua. Yang pertama, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa ini artinya adalah sikap peduli kepada orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan memperlakukan manusia secara adil. 3. Mengakui manusia sebagai ciptaan Tuhan. Yang keempat, mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia. Jadi, maksud dari mengakui harkat dan martabat manusia yaitu tidak melihat manusia atau tidak melihat orang lain karena kedudukannya, karena jenis kelaminnya, karena kastanya, dan lain sebagainya. Jadi semua manusia itu punya harkat dan martabat yang sama di mata orang lain, tidak dibeda-bedakan. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila yang ketiga. Pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan sikap rela berkorban untuk negara. Yang ketiga, menerima dan mengakui keragaman suku dan budaya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ketiga ini adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan negara tanpa melihat adanya perbedaan dari segi manapun. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat. Yang pertama, kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Kedua, masyarakat Indonesia mempunyai hak dan kedudukan yang sama. 3. Musyawarah untuk mufakat didasari semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi, maksud dari nilai-nilai Pancasila sila keempat ini adalah setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan ini akan lebih baik jika dilakukan dengan cara bermusyawarah. Akhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Kedua, menghargai hak-hak orang lain. Yang ketiga, keadilan berlaku bagi seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk nilai Pancasila yang kelima, ini maksudnya
Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk dapat hidup di Indonesia, di negara kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini mencerminkan sikap gotong royong. Gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memupuk sikap toleransi. Dan yang keempat, memupuk sikap saling menghormati dan saling menghargai. Nah, karena Bu Guru sudah menjelaskan mengenai makna dan lambang dari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tugas anak-anak sekarang adalah tuliskan 5 contoh sikap atau perbuatan pengamalan Pancasila, sila 1 sampai sila 5 dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang Ibu berikan. Jika ada pertanyaan, jika ada yang belum dimengerti, anak-anak bisa bertanya langsung ke Ibu Guru. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, hindari keramaian. Terima kasih, bye-bye.